Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlianti, biasa dipanggil Selvi, mahasiswa Universitas Nadatul Ulama, jurusan PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema Amalia Halal Bihalal. Amalia Halal Bihalal, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya dengan tradisi adat istiadat. Sebagai tradisional tersebut, ada yang masih murni, ada yang sudah mengalami perubahan bentuk. Seperti yang dimasuki oleh unsur-unsur keagamaan, penduduk di Indonesia memiliki beraneka ragam tradisi keagamaan yang tidak ditemukan di negara lainnya. Di antaranya keagamaan yang tidak ditemukan di negara Indonesia lainnya seperti keduri atau selamatan, tahlilan, qasidah, salawatan, dan halal bihalal. Halal bihalal merupakan suatu tradisi yang unik, merupakan ciri-ciri khas yang tidak dimiliki umat Islam selain di Indonesia. Acara halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal setelah salat Idul Fitri. Meskipun pelaksanaan halal bihalal berbeda-beda antar suku, tetapi tujuannya sama, yang dimana untuk menjalin silaturahmi dan sikap saling memaafkan dengan yang lainnya. Halal bihalal menurut Quraisyah Habibah ialah kata menjemput yang terdiri dari atas pengulangan kata halal, yang di tengahnya terdapat satu huruf kata penghubung, yaitu ba, a, atau dibaca bi, i. Yang dimana tujuan halal bihalal adalah menciptakan keharmonisan antara sesama. Kata halal biasanya dihadapkan dengan kata haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang sehingga pelanggaran berakibat dosa dan mengundang siksa. Selain itu, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengundang dosa. Dengan demikian, halal bihalal adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Biasanya dilakukan pada bulan Syawal setelah salat Idul Fitri. Asal-usul halal bihalal di Mekah dan Madinah, tradisi halal bihalal tidak dikenal. Namun karena itu biasa dikatakan halal bihalal model Indonesia atau ciptaan umat Islam Indonesia, atau dalam bahasa Prof. Dr. Quraisyah Habibah adalah hasil pribumisasi ajaran Islam yang dimana di tengah masyarakat Asia Tenggara. Kononnya, tradisi halal bihalal pertama kali dirilis oleh Mangkunegara I lahir 8 April 1725 yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sumber-Nyawa. Selain itu, menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, setelah salat Fitri, Pangeran Sumber-Nyawa mengadakan pertemuan antara raja dan pengawal dan prajurit secara serentak di balai istana. Dalam budaya Jawa, seseorang yang sungkem kepada orang lebih tua suatu perbuatan yang sangat terpuji. Dengan itu tujuan sungkem adalah sebagai lembaga penghormatan dan permohonan maaf. Sumber lainnya adalah tradisi halal bihalal lahir bermula pada masa revolusi kemerdekaan, yang dimana Belanda datang lagi saat itu. Kondisi Indonesia sangat terancam dan membuat sejumlah tokoh menghubungi Soekarno pada bulan puasa 1945 agar bersedia di Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Agustus menggelar pertemuan dengan mengundang seluruh komponen revolusi. Dengan itu pun tujuannya adalah agar Lebaran menjadi ajaran saling memaafkan, menerima keagamaan, dan bingkai persatuan kesatuan bangsa. Kemudian, Presiden Soekarno menyetujui dan dibuatlah kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh tokoh dan elemen berbagai perekat hubungan silaturahmi secara nasional. Tentunya semakin marak tradisional halal bihalal dalam setiap dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu media untuk mempererat persaudaraan bagi keluarga, tetangga, rekan kerja, dan umat berada. Namun kalau membuka hadis riwayat Muslim,
kita menemukan makna hal bihalal sebagai memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya man kanat idahu mazalamatu falyawjilhu minha." Barang siapa yang berbuat zalim, maka hendaknya dimaafkan. Hal itu dibolehkan dengan menghalalkan kepada yang lain. Kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama mempererat silaturahmi, memaafkan kesalahan dan memperbaiki hubungan yang retak. Adapun nilai spiritual yang sosial yaitu meningkatkan keimanan, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta mempromosikan perdamaian. Memaafkan juga membawa kebaikan, membersihkan hati, menguatkan ikatan sosial, kekeluargaan, dan juga pesan agamanya dapat menjadikan silaturahmi dengan memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Dan memaafkan orang lain adalah tindakan mulia yang mendatangkan rahmat Allah. Dengan itu, kami menyadari bahwasanya dalam pembuatan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saja bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan lapas bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.